Partai Demokrat mulai mengambil sikap atas kasus dugaan korupsi yang menjerat kadernya, Gubernur Papua Lukas NMB. Demokrat memutuskan mengambil beberapa kebijakan agar tidak menjadi polemik berkepanjangan menjelang tahun politik. Meski begitu, Demokrat masih meyakini adanya aroma politis di balik penetapan NMB sebagai tersangka. Langkah yang dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum adalah mencopot NMB dari posisi Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokrat Papua. Posisi itu digantikan dengan anggota DPR RI Komisi 5, Willem Wandik. Willem akan menjadi pelaksana tugas atau PLT, Ketua DPD Partai Demokrat Papua. AHY menyebut dalam kondisi sakit dan harus menjalani proses hukum, NMB dinilai tidak bisa menjalankan tugasnya. Namun, AHY menegaskan Demokrat akan mendukung upaya hukum yang dilakukan NMB. Kami juga mendukung upaya hukum Pak Lukas untuk mencari keadilannya. Selama proses itu berjalan, mengingat Pak Lukas berhalangan untuk melaksanakan tugasnya atau non-aktif, maka kami menunjuk Saudara Willem Wandik sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Partai Demokrat sangat menghormati dan memegang teguh the rule of law, termasuk mentaati azas praduga tak bersalah. Untuk itu, apabila di kemudian hari Bapak Lukas NMB tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan dapat diangkat kembali pada jabatannya. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat Pasal 42 Ayat 6. Tetapi jika terbukti bersalah sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani, maka kami akan mengangkat ketua definitif melalui mekanisme musyawarah daerah luar biasa. Selain itu, AHY juga meminta proses hukum terhadap NMB tidak dipengaruhi oleh persoalan politik. Untuk itu, AHY menjanjikan Demokrat akan memberi bantuan hukum untuk NMB. Selain Lukas NMB, beberapa kader Demokrat juga pernah terlibat perkara korupsi. Partai Demokrat diterpa badai itu pada 2012 sampai 2013 saat Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka terkait kasus gratifikasi proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON Hambalang. Selain Anas, sosok penting di Partai Demokrat yang ketika itu terjerat kasus korupsi adalah Angelina Sondak dan Andi Malarangeng. KPK menyatakan Anas menerima gratifikasi berupa mobil mewah Toyota Harrier dari Muhammad Nazarudin yang saat itu menjadi bendahara umum Partai Demokrat. Sejumlah tokoh Partai Demokrat kemudian silih berganti menyuarakan desakan agar Anas segera mundur dari jabatannya. Lalu, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan menyampaikan 8 poin penyelamatan partai dan mengambil alih kepemimpinan dari tangan Anas. Akan tetapi, SBY saat itu tidak memberhentikan Anas dari posisi Ketua Umum. Seperti yang dilakukan kepada NMB, Partai Demokrat saat itu juga menawarkan bantuan hukum bagi Anas saat ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Anas memutuskan untuk memilih kuasa hukumnya di luar dari yang ditawarkan partai. Tak lama kemudian, Anas pun memutuskan berhenti dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat dan menghadapi proses hukum. Kemudian, Anas divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan.